Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terjun kepada Tuhan. Kita mau buka hati kita buat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, maka urapan-Mu tercurah atas kami. Berkat-Mu melimpah dan mengalir akan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Engkau yang melayakkan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang menguduskan kami agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa, sehingga kami boleh rasakan semua lawatan Tuhan dalam setiap pribadi kami pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya.
setiap kehidupan kami. Seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau senantiasa ada bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami sehati Tuhan, kami rindu mengagungkan Engkau dan meninggikan Engkau. Sebab itu Tuhan, berikanlah pujian-Mu kepada kami semua. Kami rindu bersorak-sorai meninggikan dan memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami semua, Engkau yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dan Engkau yang memberkati kami semua, hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Urapan-Mu Tuhan memperlengkapi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Saudara yang percaya, sama-sama kita katakan Shalom. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Karena itu adalah janji Tuhan. Maka kita semua orang-orang yang percaya senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, dan berkatnya senantiasa tercurah. Dan pagi hari ini ketika kita memuji Tuhan, maka berkat itu berkat tercurah bagi kita. Berkat kesembuhan, berkat kesehatan dan kesejahteraan.
Kita rindu terus dibentuk oleh Tuhan. Firman-Nya adalah iya dan amin. Firman yang menguatkan, meneguhkan kita, memampukan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan dalam setiap hidup kita untuk menuntun setiap jalan kita, agar terus kita ada bersama dengan Tuhan. Kita mampu berjalan di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Aku cinta padamu,
Selagi kami tahu bahwa memang tidak ada yang dalam kehidupan kami, tapi kami sadar terkadang keadaan mampu untuk membuat kami seperti tidak memiliki Tuhan. Keadaan yang begitu menghimpit kehidupan kami yang harusnya berharap kepada, tetapi berhasil membuat kami hampir-hampir tidak memiliki tempat bersandar. Oleh karena pikiran kami terus memikirkan secara logika, tapi yang Kau mau supaya kami bersandar di dalam iman yang Kau berikan kepada kami sebagai dasar untuk semua yang tidak kami lihat dan bukti untuk semua yang kami harapkan bahwa Tuhan ada bersama kami. Hamba akan berbicara, biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah bukan kehendak hamba yang berbicara, tetapi perkataan atas kehendak Tuhan. Bimbing dan sertai kami dalam perenungan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, salam semua. Kita berada di minggu kedua ya, ketiga bulan Agustus. Saya akan membawakan kita tema yaitu memiliki Tuhan dalam segala hal. Nah, kenapa saya memberikan tema ini? Dengan pikiran, pergumulan, pertimbangan bahwa terkadang orang Kristen itu seperti nggak punya Tuhan. Bahkan kalau kita melihat murid-murid, yang pertama yang kita lihat, apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Apa yang terjadi kepada para murid ketika Yesus ditangkap? Itu Alkitab. Yesus sendiri mengatakan, mereka seperti anak domba yang tidak memiliki induk, tidak memiliki gembala. Mereka seperti itu, nggak tahu mau ngapain. Karena selama ini mereka melihat Tuhan sebagai tempat mereka bersandar. Mereka melihat mujizat Tuhan, tetapi mujizat itu tidak berhasil. Mujizat itu tidak berhasil untuk membuat mereka mewarnai, merenungkan siapa pribadi Yesus itu. Ketika mereka ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Kau adalah Elia. Bahkan Petrus sendiri gagal, yang dimana Allah sendiri memberitahu dia, Bapa sendiri memberitahukan kepada dia bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Tetapi ketika Yesus ditangkap, dia gagal merenungkan apa yang dia katakan itu, sehingga apa? Seperti orang yang tidak memiliki Tuhan. Nah, saudara, ada yang disebut, kita semua sudah pernah dengar yang disebut dengan teologi kemakmuran, di mana mereka mempercayai segala hal. Ada beberapa hal. Yang pertama, perjanjian Abraham yang kita tahu adalah perjanjian orang beriman dengan Tuhan itu. Dan di mana mereka hanya sebagai apa? Perjanjian material. Artinya apa? Siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk, tapi siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Ironisnya ini pernah dikutip oleh Presiden George Bush ketika perang antara Irak dengan Amerika. Dikutip bagi dia, kalau siapa yang memberkati kami sebagai kaum orang percaya kepada Tuhan, maka akan diberkati Tuhan. Tetapi siapa yang mengutuk akan dikutuk. Nah, George Bush, seorang presiden yang disebut George Bush Junior, oleh karena bapaknya pernah diancam oleh orang Irak, sehingga dia memiliki dendam, sehingga ayat Alkitab itu digunakan dia untuk apa? Untuk dia bisa membalaskan dendamnya. Nah, teologi kemakmuran itu juga melihat penebusan dosa adalah sebagai salah satu, ketika dosamu diampuni maka hidupmu akan tercukupi. Jadi dengan kata lain, mereka memiliki Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan, tetapi sebagai pencukup kebutuhan saja. Dan kedua, dan selanjutnya, iman bisa dikembangkan. Bagi orang teologi kemakmuran, iman itu bisa dikembangkan dari yang tadi hanya percaya, kini bisa menjadi apa? Ketika you percaya, you akan dapat melakukan segala hal. Kamu akan bisa melakukan segala hal.
semaumu, apapun yang kamu minta. Nah selanjutnya, doa di mata orang teologi kemakmuran, doa di mata mereka adalah alat untuk memaksa Tuhan untuk mengabulkan keinginan. Oleh karena apa? Tuhan itu seperti hakim yang tidak adil. Ini dari Alkitab juga. Kalau mau datang terus, Tuhan bosan, dia kasih. Nah, pemaknaan mereka mengarah kepada apa? Yang disebut dengan pencukupan kehidupan secara material. Nah, tetapi kembali kita kepada tema, memiliki Tuhan dalam segala hal tentunya tidak tergantung situasi. Mau situasi apapun itu, kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang sama. Nah, saya akan membacakan kitab kita yang terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan kepada kita, dikatakan begini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini pertama Filipus dulu. Dan kedua, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 100 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuhnya dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka akan hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, kita melihat ini ditulis, saya tidak akan melihat bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak. Saya tidak mau menyorot itu, meskipun ada yang namanya Tabga, perkampungan di Israel, dibangun gereja, dipercaya tempat itu adalah tempat di mana Yesus menjadikan 5 roti dan 2 ikan itu untuk orang banyak itu. Dibangun gereja yang namanya Church of Multiplication. Church Multiplication artinya gereja berlipat ganda. Saya nggak tahu maksudnya apa. Apakah mungkin dengan cara itu membangun gereja di tempat itu yang belum pasti Yesus memang melakukan mujizat di situ untuk berharap supaya jemaatnya itu dimultigandakan atau bagaimana, saya nggak tahu. Tetapi intinya adalah bahwa setiap orang Kristen akan memiliki pemaknaan yang berbeda-beda dari setiap kejadian dalam hidupnya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada beberapa orang yang berbicara dengan Yesus tentang masalah orang banyak ini mau makan atau tidak. Nah, Yohanes sebelumnya mengatakan,
saat itu sudah mendekat Paskah. Nah, Yohanes bukanlah orang yang mendengarkan cerita dari cerita nenek moyang untuk menuliskan kitabnya ini, tetapi dia mengalaminya sehingga apa yang dituliskan ini berdasarkan pengalamannya, tidak lagi berdasarkan sumber. Nah, jadi dengan kata lain, ketika dia menulis, tentunya dia memiliki maksud-maksud yang bertujuan untuk merangsang iman para pembacanya. Nah, yang kita lihat pertama, dia katakan begini. Di ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Jadi dia katakan itu, nanti itu Paskah dikit lagi ada. Nah, sebelumnya kenapa Yesus menyingkir ke tempat ini? Sebelumnya dia mendengar bahwa dia mengetahui Yohanes Pembaptis sudah dipenggal. Nah, ini mungkin kita akan berpikir bahwa Yesus itu takut, jadi dia menghindar. Ya, terlepas dari itu adalah yang saya mau katakan adalah bahwa ini adalah jalan-jalan di mana kita akan mengetahui para pengikut Kristus di zaman itu memaknai, melihat, atau mengenal Yesus sebagai apa. Nah ini. Jadi kembali kepada tema, memiliki Tuhan dalam segala hal. Apakah benar orang-orang yang mengikut Tuhan itu menjadikan Yesus itu Tuhan mereka atau tidak? Sekalipun orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus tetaplah Tuhan. Tetapi jadi masalahnya bukan itu. Yang jadi masalah adalah ketika orang yang melihat Yesus gagal melihat dia sebagai Tuhan. Sehingga ketika mereka melihat itu, dia tidak tahu apakah Yesus itu benar-benar Tuhan atau hanya sebagai pencukup kebutuhan saja. Jadi dengan kata lain, kadang-kadang kita tidak memiliki Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan yang kita percayai bukanlah benar-benar Tuhan yang kita pahami, tetapi hanya sebagai Tuhan, sebagai tempat kita untuk bersandar, tapi tidak melihat dia benar-benar sebagai Tuhan. Dan ada dua hal yang akan saya sorot di sini, yaitu pertama, orang banyak. Orang banyak dikatakan begini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena apa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi sangat jelas Yohanes mengatakan, karena apa mereka mengikut? Mujizat. Kembali lagi saya katakan, mujizat tidak menghasilkan iman, melainkan dia akan merangsang iman. Tetapi iman dapat menghasilkan mujizat. Kalau mujizat menghasilkan iman, tentunya ahli-ahli Taurat yang melihat Yesus, imam-imam kepala yang melihat Yesus, orang Saduki, orang Farisi yang melihat Yesus, tentunya mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tetapi mujizat itu tidak berhasil membuat iman itu ada. Karena mujizat bertugas sebagai perangsang iman yang membuat kita melihat kuasa Tuhan. Sehingga di musim corona ini pun, ketika kita melihat hal-hal yang bersifat tidak masuk di akal, tetapi Tuhan memelihara kita, itu adalah menjadi bagian dalam hidup kita supaya kita kuat menjalani kehidupan ini. Dan orang banyak itu yang saya mau katakan apa? Pengikut Tuhan berdasarkan materi. Pengikut Tuhan berdasarkan materi. Nah, nanti kemudian dikatakan Yohanes itu hari Paskah sudah dekat. Apa pemahaman orang Yahudi tentang Paskah? Sebelum adanya pembebasan dari penjajah. Nah, pada waktu orang Mesir menjajah, terjadilah Paskah di mana mereka dibebaskan. Dan kemudian di zaman sebelum Yesus sampai ke zaman Yesus, terjadi lagi penjajahan oleh orang Roma. Nah, jadi maksud mereka apa mengikuti Yesus? Berharap bahwa Yesus akan membebaskan mereka. Kalau kita lihat dikatakan begini ayat 15. Di ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah
benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia, nabi, hanya nabi. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia. Yohanes melihat, mereka tahu, mereka ikut Yesus dengan makan. Bahkan dikatakan ayat 26 begini, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Jadi mujizat itu sebagai tanda supaya iman itu ada, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, setelah itu motivasi mereka mengikut Yesus meningkat dari yang tadinya hanya sekedar makan. Wah, Yesus sudah mengenyangkan perut. Kemudian melihat lagi, ini mau Paskah. Dalam konteks, dalam keadaan kita ini dijajah oleh orang Roma. Jadi mau apa mereka dari Yesus sebenarnya? Supaya mereka dibebaskan dari penjajahan orang Roma yang menguras pajak besar-besaran, bahkan oleh orang-orang Israel sendiri yang berpihak kepada Roma, pemungut cukai. Mereka berharap Yesus itu mengangkat mereka dari penjajahan itu. Boleh nggak berharap sama Tuhan terbebas dari masalah? Itu sangat boleh. Tapi terkadang akhirnya kita gagal mengenali Tuhan secara utuh. Oleh karena apa? Tuhan hanya sebagai tempat kita untuk menuangkan masalah kita. Tetapi setelah masalah itu selesai, apakah dia masih menjadi Tuhan untuk kita atau tidak? Apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Murid-murid gak tahu. Seperti anak ayam yang gak punya hidup, nggak tahu mau ngapain. Jadi mereka apa? Nah, yang kedua yang kita lihat, ketika orang banyak ini kita melihat sebagai pengikut Yesus berdasarkan materi. Kita lihat di ayat yang kelima dikatakan begini, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Filipus adalah orang yang tahu tempat itu, tahu letak geografis, mungkin di mana kios, di mana warung kopi, di mana restoran, di mana tempat dugem. Katakan seperti itu. Filipus orangnya dan tahu daerah itu. Nah, Yesus tanya. Yesus bilang begini, ketika Yesus memandang sekelilingnya, yang melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti? Filipus tahu apakah di situ ada roti atau tidak, supaya mereka ini dapat makan. Hal ini pun dikatakan Yesus tidak hanya sekedar mau memuji, tetapi untuk di dalam hati dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jadi dia mau menggerakkan belas kasihan kepada para murid. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Yesus tahu dia akan mau buat roti itu jadi banyak supaya orang-orang ini makan. Ngapain mesti tanya lagi Filipus? Hal ini terbuka kepada kita. Orang yang sudah melihat Yesus sudah mengenal bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, mengenal bagaimana Yesus menjadikan mata orang buta, mengenal Yesus sejauh itu. Apakah berhasil mengenal Tuhan, bahwa Tuhan akan sanggup melakukan itu? Ternyata kebersamaan Filipus dengan Yesus tidak membuat Filipus benar-benar melihat Yesus sebagai Tuhan. Artinya apa? Dia tidak memiliki Tuhan pada saat-saat itu. Dia hanya melihat Yesus sebagai guru. Mungkinkah di zaman ini, dalam keadaan yang sulit, kita memiliki Tuhan? Mungkinkah Yesus itu sebagai Tuhan saat ini? Atau hanya sebagai tempat kita berdoa? Daripada saya nggak punya agama, saya ateis, ya saya gereja, saya beribadah. Filipus pun yang bersama Yesus gagal melihat, who are you? Siapa kamu? Gagal melihat.
Dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Artinya apa? Sangat detail si Filipus ini mengetahui daerah itu berapa harga-harga roti di zaman itu. Dia tahu benar. Apakah dia berpikir, Yesus yang saya kenal ini banyak kali melakukan mujizat. Kenapa saya tidak berpikir, mungkin roti ini bisa dibuat menjadi banyak kan? Atau besar kan? Atau tiba-tiba roti itu turun dari langit seperti yang dilakukan kepada nenek moyang mereka? Bagaimana mana itu? Tetapi Filipus tidak berpikir. Lalu kemudian dilanjutkan. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara dari Simon Petrus, Yohanes, sengaja sekali mau menekankan lagi Andreas, tekankan lagi. Saudaranya siapa? Simon Petrus. Simon Petrus ini siapa? Orang yang diperkenalkan Tuhan melalui mujizat, di mana ikan-ikan yang tidak dia temukan di malam hari, di siang hari justru menemukan ikan. Ada Andreas. Tuhan mau mengingatkan Andreas, saya sudah pernah buat mujizat. Saya tanya kamu ini, mau melihat lagi, apakah kamu masih mengingat keadaan di masa lalu di mana Tuhan menolongmu? Lalu sekarang ketika masa sulit, ketika kamu harus melayani orang-orang, kenapa kamu lupa? Lalu berkatalah kepada dia, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi sebenarnya sudah bagus. Andreas sudah mengatakan, di sini ada anak yang mempunyai 2 roti jelai. Apa? Yang di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Di sini bagus jawabnya Andreas. Artinya apa? Kita berharap, saya ketika membaca ini saya berharap, wah, mungkin dengan ini dia dan berdasarkan pengalaman dia dengan saudaranya yaitu Simon Petrus, oleh penangkapan ikan yang banyak, mungkin berapa? Mungkin Tuhan mampu ubah ini. Enggak usah dulu Tuhan ubah, pakai kata mungkin dulu. Tapi sedikit pun kata-kata pengharapan dari Andreas. Justru dikatakan begini. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Ini seperti suatu hinaan kepada Yesus yang sudah dia kenal. Apakah artinya? Mungkinkah Yesus sanggup melakukan? Jadi bukan lagi masalah 5 roti dan 2 ikan itu diubah. Ini masalah makan, masalah kenyang, masalah Yesus memberkati, masalah pelipat gandaan seperti yang dilakukan mereka di Tabga, membangun gereja multiplication. Ini masalah pengenalan akan Tuhan, masalah pengharapan, masalah apakah kita memiliki Tuhan atau tidak. Dari sini dapat dibuktikan, menjadi orang Kristen saja belum tentu memiliki Tuhan. Mungkin Yesus hanya sebagai Tuhan yang bersifat momentum, temporal. Nanti kalau saya susah, saya punya Tuhan, saya berharap sama Dia. Nanti kalau saya seperti ini, saya datang sama Tuhan. Apakah Dia akan menjadi Tuhan dalam segala hal? Senang, susah, pergumulan, bahkan dosa di dalam pergumulan, apakah Dia akan menjadi Tuhan dalam semua itu? Apakah kita mau menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dalam segala hal? Jadi ada 2 tokoh. Yang pertama, orang banyak mengikut Tuhan, sudah makan dalam konteks dijajah. Sedikit lagi Paskah sudah mau datang. Mereka berharap mereka membawa Yesus menjadi raja supaya mereka dibebaskan. Waktu saya SD nonton film Tuhan Yesus Keluaran pertama, orang menyambut Yesus dari Nazaret. Saya pikir orang-orang ini orang-orang yang benar. Sekarang saya mulai tahu, saya mulai sadar, orang-orang itu justru adalah orang-orang yang kata kasarnya mereka tidak mengerti. Mereka memuji Tuhan berdasarkan apa? Hanya berdasarkan pengharapan mereka. Bisa makan, bisa bebas. Tetapi bagaimana ketika mereka diperhadapkan seperti para martir? Apakah mereka sanggup untuk percaya kepada Tuhan? Bagaimana Petrus yang gagal? Nah
Nah, jadi sekarang ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi, apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Murid-murid nggak tahu apa. Dan kedua, apa yang terjadi ketika Yesus bangkit naik ke surga, Roh Kudus turun? Murid-murid itu bisa-bisa yang tadinya ragu. Yohanes tiba-tiba digoreng pun dia rela, sampai dibuang pulau Patmos setelah digoreng. Petrus sanggup disalib, bahkan dikatakan balik, salib terbalik aja. Oleh karena apa? Jadi ada dua perbedaan ketika kita benar-benar memiliki Tuhan dan hanya sekedar memiliki Tuhan. Kalau hanya sekedar memiliki Tuhan, kita modelnya akan menjadi seperti orang-orang banyak ini, menjadikan Tuhan hanya sebagai pelipur lara. Namanya sebagai menjadikan Tuhan itu, menjadikan dia hanya sebagai tempat kita bersandar dengan harapan-harapan kita ini, tetapi kita tidak melihat dia benar-benar menjadi Tuhan yang maha tinggi, menjadikan dia Allah. Kita gagal dalam hal itu. Nah, murid artinya apa? Murid memiliki Tuhan hanya sebatas kagum. Kenapa saya katakan begitu? Lihat air limbah menjadi api, wah. Lihat Yesus berjalan dengan saya, wah. Lihat Yesus menyembuhkan orang buta, wah, kagum. Dalam situasi sulit diperhadapkan, Filipus, kita mau cari makan di mana untuk orang banyak? Enggak tahu. Andreas yang sudah melihat mujizat Tuhan melalui Petrus. Apa artinya roti? Jadi sebenarnya mereka pada saat itu belum memiliki Tuhan yang benar-benar. Mungkinkah di antara kita seperti di antara mereka itu? Kita hanya memiliki Tuhan dalam konteks kagum saja, dalam konteks berharap kehidupan kita tercukupi semuanya. Bagaimana ketika kita diperhadapkan hal yang sulit? Apakah dia tetap menjadi Tuhan atas kita atau tidak? Jadi kegagalan manusia memiliki Tuhan dalam segala hal disebabkan hal yang bersifat materi saja, tanpa roh. Jadi kegagalan manusia memiliki Tuhan dalam segala hal itu disebabkan oleh tolak ukurnya materi, tolak ukurnya spektakuler. Wah, saudara tahu Benihin yang dikenal dengan seorang yang melawan KKR di mana-mana. Ya, dia sempat jatuh tetapi bangkit lagi. Dan dia diwawancarai oleh David Diga. David Diga, kalau tidak salah, mantan kontestan Indonesia American Idol. Kalau nggak salah saya sebut. Nah, dia tereliminasi, lalu dia membangun sebuah organisasi dan dia punya YouTube sekarang. David Diga ini, dan di dalamnya itu isinya worship semua, bagus lagu-lagunya. Dan dia mewawancarai begini. Apa yang diwawancarai? Bagaimana Anda dengan teologi kemakmuran? Dia mengatakan, Benihin bersaksi. Benihin bersaksi. Banyak dari antara mereka yang kecewa dengan pengikut saya. Karena apa yang saya katakan kepada mereka, percaya Tuhan ini dan itu tercukupi. Dia dijawab. Itu sangat mengecewakan. Karena tidak terbukti. Jadi Benihin mengakui kesalahannya di depan David Diga. Dia mengakui itu, lalu dengan cara itu kita melihat bahwa Tuhan jangan kita pandang sebagai pencuri materi saja. Jangan kita pandang Tuhan sebagai orang pribadi yang sempurna melakukan hal yang spektakuler. Kalau Tuhan hanya sebatas itu, maka kita akan gagal mengenal Tuhan yang sesungguhnya sebagaimana Yohanes mengenal Tuhan. Kenapa? Yohanes identik dengan kitabnya yang satu ini, 7 tanda. 7 tanda, 7 mujizat itu dimaksudkan apa? Apakah Yohanes hanya Tuhan itu wah dia jago melakukan mujizat? Maksud
maksud dari Petrus, Yohanes untuk menuliskan kitab ini adalah supaya para pembaca itu melihat bahwa mujizat-mujizat itu, tanda-tanda itu berhasil membuat kita melihat dia sebagai Allah, tidak hanya sekedar sebagai pribadi yang mampu melakukan mujizat. Sehingga di kitab pertamanya di pasal 1 dikatakan NRK homologos kai homologos proston pada mulanya adalah firman yang tidak dibatasi oleh waktu di masa lampau, kekekalan di masa lampau sampai kekekalan di masa depan. Dan firman itu menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi petunjuk kita. Yohanes mau kita mengenal Allah yang sesungguhnya di dalam Yesus. Yohanes mau kita melihat Yesus itu bukan hanya sekedar membuat mujizat, tetapi dia mau membuat kita melihat Yesus sudah ada sebenarnya. Sekalipun orang menghujat, siapa tidak? Tanpa lahir, Yesus sudah ada. Dikenal dengan Theophany, Allah di perjanjian lama yang menampakkan dirinya. Setelah itu menjadi Christophany, Allah yang menampakkan dirinya waktu dia sudah menjadi manusia. Nah, Yohanes ingin kita itu mengenal Allah sejauh itu. Jadi saya katakan, milikilah Allah dalam segala hal. Kita lihat apa tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus melalui kitab Yohanes ini. Yaitu ada 7 tanda, saya hanya merangkumnya sebagai yang pertama, Yesus mengubah air. Ini sebagai tanda apa? Yesus mengubah air pembasuh kaki untuk kaki menjadi air anggur yang enak. Artinya apa? Yesus mengubah kualitas. Yesus sanggup memberikan kita kualitas. Artinya apa? Pertama, Yesus mengubah hidup ini Tuhan. Dan kedua, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Artinya apa? Ketika Yesus mengubah kita, dia akan menyembuhkan kita. Kita tidak sakit seperti orang lumpuh, tapi kita sakit seperti orang gila. Karena kita kadang-kadang sudah punya Tuhan, tapi seperti tidak punya Tuhan. Dan ketiga, setelah dia menyembuhkan, apa yang dilakukan Yesus? Memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mengubah keadaan, dia akan menyembuhkan kita. Setelah dia menyembuhkan kita, apakah dia membiarkan kita begitu saja? Dia akan memelihara kita. Sebagaimana halnya dia memberi makan 5.000 orang, dia juga memelihara kita saat ini. Yang ketiga, dia melakukan hal-hal yang di luar akal. Setelah dia memberi makan, apa yang mujizat yang Yohanes tulis? Yesus berjalan di atas air. Jadi keadaan sulit, corona ini membuat sulit semuanya. Kita harus tahu, Yesus bekerja di luar akal kita. Kita berharap apa? Corona ini segera berakhir. Yang saya pikir hanya satu. Mungkinkah corona ini akan berakhir? Atau sampai Yesus datang, corona ini tetap ada? Apakah kita pernah berpikir begitu? Harapan kita hanya satu kan? Corona ini segera berakhir. Bagaimana kalau Tuhan Yesus sampai datang, corona itu tetap ada? Kita tidak pernah berpikir di situ. Kita hanya berharap corona segera berakhir. Pemerintah pun corona segera berakhir. Bagaimana kalau sampai Yesus turun kedua kali, datang kedua kali, corona itu tidak berakhir? Apakah kita masih menyandarkan hidup ini kepada Dia? Apakah kita masih menjadikan Dia sebagai Allah yang Maha Tinggi, Yesus yang mulia, yang akan menyembuhkan kita? Dan saya yakin bahwa ketika Yesus sudah mengubah kita, Dia menyembuhkan kita dari sakit penyakit dosa, Dia memberi kita makan, memelihara kita. Saya percaya sampai saat situasi yang sulit pun, ketika corona tidak berakhir, Yesus tetap selalu ada. Nah, tanda yang harus kita lihat, bagaimana di dalam Yohanes ini pun dilihat apa? Terjadi apa? Kebangkitan. Seorang Lazarus yang sudah busuk, kira-kira sudah 4 hari, Yesus hidupkan. Nah, ini juga menjadi hal yang harus membangun iman kita, bahwa dalam situasi yang mati, yang tidak ada harapan, ketika Yesus mengubah, ketika Yesus memberi makan, ketika Yesus menyembuhkan, ketika Yesus melakukan hal-hal yang di luar akal,
kita harus tahu. Dia mengatakan apa? Aku adalah kehidupan. Sama seperti halnya dia memberi kehidupan kepada Lazarus, dia juga memberi kita kehidupan. Sekalipun corona ini tidak berakhir, saya percaya kita semua tahu bahwa Yesus memberi kita kehidupan, baik di dunia ini maupun di surga dalam kehidupan kita. Hanya satu yang jadi masalah. Apakah dia akan menjadi Tuhan? Apakah dia akan tetap menjadi Tuhan bagi kita dalam segala hal? Atau tidak? Apakah kita akan setia sampai akhir? Atau tidak? Apa yang terjadi ketika Yesus datang? Murid-muridnya kata tidak memiliki hidup. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus naik, Roh Kudus turun? Murid rela mati. Yohanes digoreng, habis digoreng di Pulau Patmos, di sana mendapatkan wahyu. Petrus, Paulus, Stefanus, semuanya sekalipun dalam keadaan yang mengancam hidup mereka, mereka sudah memiliki Tuhan dalam segala hal. Maka milikilah Tuhan dalam segala hal, bukan hanya sifatnya temporal saja. Jadi balik, kata lain, kegagalan kita hari ini untuk memiliki Tuhan dalam segala hal yaitu disebabkan oleh kepuasan kita terhadap hal yang lahiriah dan tidak mau lebih masuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui tanda-tanda yang diadakan Tuhan, baik melalui Alkitab maupun penyertaan sekarang. Dalam segala keadaan, jadilah orang Kristen yang percaya saat tidak mungkin. Yang kedua, mengikut Tuhan sekalipun kekurangan. Yang ketiga, berserah saat tidak ada harapan. Jadi firman Tuhan harus kita renungkan sejauh itu. Bukan hanya sekedar Yesus memberi makan, mujizat terjadi, tetapi milikilah Tuhan dalam segala hal. Mujizat pun tidak terjadi, kita tetap memiliki Tuhan. Harapan pun hilang, kita tetap memiliki Tuhan. Atau bahkan seperti yang saya katakan, kalau corona ini tidak hilang sampai dunia ini berakhir, kita tetap memiliki Tuhan. Jadi milikilah Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan, kita tetap percaya. Kenapa? Ibrani mengatakan, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Allah yang tidak kita lihat. Iman tidak perlu dibuktikan, karena iman adalah bukti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan bukanlah hanya sekedar makan dan minum saja, tetapi kehidupan yang nyata, yang kekal bersama. Ada amin? Hamba tidak sempurna Tuhan menyampaikan itu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti, supaya kami tahu bahwa kami benar-benar memiliki Allah yang tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi. Sekalipun situasi sulit ini begitu memikir, kami percaya kami punya Tuhan di dalam Yesus. Ajar kami untuk tetap terus berharap kepada Dia, baik dalam makan kami, minum kami, apa yang kami pakai. Terlebih lagi kami bersandar kepada Tuhan sampai dunia ini berakhir. Ya Tuhan menyebutkan. Terima kasih untuk firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara, kita akan masuk dalam pengumuman untuk jadwal ibadah kita di minggu depan, yaitu Minggu tanggal 29 Agustus. Ini minggu kelima yang ada di bulan Agustus. Pembicara akan dilayani oleh PDP Teguh Widodo, WL-nya Saudari Aprianti, Singers Saudari Angelika dan Saudari Grace.
pemusik Saudara Yordan, Leo, dan Dendi. Doa syafaat oleh Ibu Rusmiati. Bapak Ibu Saudara, kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang belum divaksin, ayo segera divaksin. Kita ikuti program pemerintah. Banyak yang dilakukan oleh instansi-instansi untuk melaksanakan program vaksin gratis. Ayo mari diikuti. Pelayan Tuhan semua, juga seluruh sidang jemaat, mari yang belum divaksin, kita ikuti program pemerintah, kita vaksin. Sekarang sudah ada dari umur 12 tahun ke atas, di Bekasi pun sudah banyak ya. Itu saja pengumuman hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik memimpin ibadah kita pada pagi hari ini, melawat kita semua pada pagi hari ini. Kita naikkan doa-doa syafaat kita pada hari ini di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh kembali mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Tuhan boleh mengerjakan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terlebih itu Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat dari kami. Biarlah Tuhan Engkau tolong Tuhan dalam kehidupan yang masih muda Tuhan Engkau berkati. Apapun yang menjadi cita-cita yang Tuhan Engkau kabulkan. Terima kasih Tuhan dalam studinya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Biarlah dimanapun dia melayani boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Engkau berkati mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah boleh menjadi keluarga-keluarga yang boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila sidang jemaat-Mu ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau tolong jamah mereka, sembuhkan mereka. Biarlah mereka boleh terlepas dari penyakit apapun yang dideritanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala pergumulan sidang jemaat-Mu. Mungkin ada yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau tolong Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang membutuhkan tempat tinggal, Engkau tolong Tuhan. Engkau jawab setiap pergumulan mereka. Biarlah mereka boleh mempunyai tempat tinggal dan boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu. Mungkin ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau tolong kuatkan mereka sehingga mereka tetap bersukacita di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Tuhan Engkau tolong pelayanan mereka Tuhan. Berikan
berikan kekuatan hikmat dari Tuhan agar dapat memberkati sidang jemaatmu di tempat ini, dan terutama Tuhan boleh membuat sidang jemaatmu semakin dewasa di dalam mengiring Engkau. Anak-anaknya Tuhan Engkau berkati, pantinya apa yang dibutuhkan Tuhan Engkau cukupkan. Biarlah dalam pelayanan hamba-Hamba-Mu senantiasa berserah diri kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, para pejabat di tempat yang Kau berkati Tuhan, biarlah boleh bekerja sama dengan Bapak Gembala untuk dapat memajukan sidang jemaat-Mu di tempat ini, agar sidang jemaat-Mu di tempat ini semakin hari semakin kuat, imannya semakin tumbuh di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, biarlah keadaan kami semakin hari boleh semakin baik. Kami berdoa buat COVID Tuhan, Engkau tolong Tuhan para dokter, tenaga medis Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga orang-orang yang terkena COVID boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para jajarannya Tuhan, Kau tolong berkati, Kau berikan kekuatan hikmat daripada Tuhan agar dapat boleh menjalankan tugasnya dengan baik, dan bangsa Indonesia boleh makmur, damai, sentosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, biarlah pelayanan kami hari ini boleh menjadi persembahan kami yang menyenangkan hati-Mu, terutama Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan para pemuda-pemudi di tempat ini, Tuhan Engkau tolong mereka dalam masa pertumbuhan mereka, Engkau berkati, dan dalam pengiringan mereka kepada Engkau, Engkau kuatkan mereka Tuhan, agar semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sekolah, Tuhan Engkau tolong mereka, biarlah apa yang dibutuhkan Engkau siapkan Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, karena Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami di tempat ini, Tuhan Engkau tolong menjaga, lindungi, biarlah gereja kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap berdoa Tuhan, rencana pembangunan gereja kami di tempat ini, biarlah pertolongan, penyertaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, sehingga pembangunan gereja kami boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu kepadamu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami arahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh usaha jemaat-Mu. Berkati usaha lima mereka, berkati usaha kontrakan mereka, berkati usaha toko sembako mereka, berkati usaha laundry mereka, dan berkati usaha-usaha yang lain yang tidak bisa Hamba-Mu sebutkan. Berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, apapun yang mereka usahakan dan kerjakan Tuhan, buat segala sesuatunya berkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan dari segala bahaya COVID-19, dan biarlah Tuhan juga yang memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang mengalami berbagai sakit penyakit ya Tuhan. Biarlah mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai dan sejahtera. Sekarang terimalah segala berkat kasih anugerah-Nya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Hanya bagi
Yesus memberkati.